Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, dan dari zikir kita untuk hadir dalam masjid dalam malam ini dalam rangka melaksanakan undian kita, yaitu sholat Jumat berjamaah yang insyaallah akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Bapak-bapak dan saudara jamaah rahimahumullah, sebelum kita berbincang ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat hari ini masuk pukul 12 lewat 23. Sekarang sudah masuk pada pukul 12.20, jadi lebih kurang 3 menit lagi waktu sholat kita akan masuk. Jadi bagi bapak-bapak dan saudara yang masih berada di rumah ataupun berperjalanan, bersegeralah untuk menuju ke masjid. Dan bagi bapak-bapak yang telah berada di masjid, silakan kita amalkan sunnah Rasulullah SAW, istilah soft-soft yang terdepan terlebih dahulu, agar saudara-saudara kita yang berhalangan tidak melanggar ibadah kita. Silakan dengan segala kerendahan hati bapak-bapak kita yang masih ada di belakang, supaya dapat geser pada soft yang terdepan terlebih dahulu. Kita penuhkan soft yang depan, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan khutbah, dan khutbah itu adalah sebagian daripada sholat Jumat kita. Silakan diisi soft yang kosong yang ada pada bapak baru soft yang belakang. Insyaallah untuk khatib Jumat kita pada hari kali ini khutbah akan disampaikan oleh buya kita, yaitu Buya Haji Mansur Hadirin. Alhamdulillah telah bersama kita. Dan untuk laporan keuangan insyaallah akan kita sampaikan besok pagi pada KBS. Itulah sementara informasi yang akan kami sampaikan, dan jika ada informasi yang terbaru nanti akan kami sampaikan kembali. Dan apabila waktu telah masuk pada aktivitas kita serahkan kembali ke mimbar. Tanya maaf bila itu budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
صاحبه وأثاره ووقر وعلى التابعين له بإحسان في كل أثر إلى يوم المحشر. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وفاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita pada hari Jumat ini di mana kaum muslimin menampakkan syiar agamanya, berkumpul di dalam masjid untuk beribadah berjamaah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kejayaan Islam dalam bimbingan surga. Kaum muslimin akan menjadi mulia, punya izzat harga diri, penuh karamah dan siadah, dinaungi oleh Al-Quran dan Sunnah. Sentosa lahir batin, taat hukum dalam muamalah Islam, dan sekali-kali tidak merusak. An Abi Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadis dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda yang jelas, la darar wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri dan juga memberi mudarat terhadap orang lain. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang sambung bersambung. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta secara mursal dari Amir bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak menyebutkan nama Abu Sa'id, akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang membuatkan sebagian atas sebagian yang lain. Karena itu hadis ini adalah merupakan hadis sahih yang oleh karena itu ketika umat memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang lain, maka umat kita akan menjadi umat yang berkemudian. Segala keterbelakangan yang mendera umat Islam saat ini sangat wajar kita pulangkan kepada umat Islam itu agar benar-benar menjadikan ajaran Allah sebagai sumber kebaikan. Siapa yang inginkan dunia, dia harus memperolehnya dengan ilmu. Siapa yang inginkan akhirat, dia juga harus merebut dengan ilmu. Dan siapa yang inginkan keberhasilan kedua-duanya, maka kedua-duanya harus direbutnya dengan ilmu. Demikian Rasulullah SAW memberi kita petunjuk. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Karena itu marilah kita pahami sabda Rasulullah SAW. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin, musibah tiba karena perbuatan maksiat. Jauh dari
semata-mata disebabkan karena perbuatan manusia. Musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu supaya merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amil. Allah ingin mencobakan kepada manusia itu sebahagian saja dari akibat perbuatan tangan manusia itu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali di jalan kebenaran. Demikian tegasnya firman Allah di dalam surat Al-Rum pada ayat 41. Apa maknanya? Maknanya adalah kita tidak perlu menyalahkan sebuah musibah, tetapi kita wajib mengkoreksi bagaimana dan kenapa musibah itu. Oleh karena itu, kerusakan bencana karena korupsi, karena judi, karena khamar, karena narkoba, karena perzinaan, karena riba, karena hasad, karena dengki, karena segala perbuatan maksiat, berperangai buruk dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penyebabnya. Oleh karena itu, pahamilah ketetapan sunnatullah pasti berlaku. Sunnatullah yang pertama yang perlu kita ingat adalah barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah secara kafah, ridha, ikhlas, tulus dan ikhlas dalam membekali dirinya dengan ilmu yang benar, niat yang kuat dan amal yang tepat, maka dia akan menuai segala kebaikan, menuai segala kemuliaan dan kemenangan. Itu adalah sunnatullah yang pertama. Sunnatullah yang kedua adalah barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti kekafiran, meninggalkan ilmu dan amal, pasti menuai kehancuran, kenistaan, kebinasaan di mana saja dia berada. Maka jalan yang pasti mestinya ditempuh adalah kembali ke jalan Allah dan kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW. Apa itu? Berakhlak mulia agar bahagia dan damai sentosa menjadi umat maju berdaya, serta menjadi bangsa pilihan yang disebut oleh Allah khairul ummatin ukhrijat linnas, menjadi sebaik-baik umat yang ditampilkan dengan rapi. Insyaallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian Tuhan yang berbahagia, marilah kita dalami tentang harta yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dia terakhir, ahadukum qalban syakiran wa lisanan dhakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuna ahadakum ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil harta simpangan berupa pertama hati yang bersyukur, yang kedua lisan yang berzikir, yang ketiga istri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhirat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Oleh karena itu, hadis yang sangat pendek sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, Rasulullah menyebutkan ada 3 perkara harta sebaik-baiknya. Yang pertama, hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang selalu berucap dan berterima kasih kepada Allah. Contoh yang jelas, di saat dia makan, hati tersebut yakin bahwa yang dia makan ini adalah nikmat Allah, maka lisannya akan berucap alhamdulillah. Yang kedua, kekayaan yang besar adalah lisan yang selalu berzikir. Sebab di saat kita berzikir, di saat itulah Allah akan senantiasa mengingat kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kamu mengingkari segala
nafsi wa in takarani fi malain zakartuhu fi malain khairin min. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi, aku sesuai dengan persangkaan hamba. Ana inda zanni abdi. Aku sesuai dengan persangkaan hamba. Wa ana ma'ahu ila zakarani. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi. Manakala dia mengingatku saat dia bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan wa in takarani fi malain zakartuhu fi malain khairin minhu. Jika mereka mengingat aku dalam sebuah kelompok yang baik, maka aku akan mengingat mereka dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka, yakni kumpulan para mereka. Oleh karena itu kaum muslimin sekalian, Tuhan yang mulia, marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita mengingat Allah, Allah jadikan kita sibuk mengingat dosa-dosa kita. Senantiasa dosa itu akan berada di pelupuk mata kita, bukan di pelupuk mata orang lain. Jika dia akan menegakkan kakinya masuk surga. Karena tanda amal diterima adalah menjadikan hati tidak mengingat amal yang dilakukan dan tidak menceritakan amal yang dilakukan, dan senantiasa memiliki lisan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kekayaan yang besar adalah istri yang mukminah, istri yang selalu membantu untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya perhiasan dunia yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita, perempuan atau istri yang salihah. Istri salihah adalah mukminah yang berbakti kepada suaminya. Istri salihah senantiasa berusaha menjadikan suaminya sebagai jalan dirinya untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membaca surat Al-Baqarah. Kita juga melihat televisi, seorang suami membunuh istri, seorang istri mencekik suaminya, dan itu telah terjadi. Maka ini bukanlah harta, tetapi ini adalah suci. Oleh karena itu, didiklah diri kita dan didiklah keluarga kita untuk keluarga jannah. Sesungguhnya masuk ke dalam lakukan sendiri-sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama. Maka bersiaplah dengan iman yang benar dan istiqamah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, yakni Al-Quran, maka sungguh dia akan menjadi kehidupan yang sempit. Wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguhnya mereka akan menghadapi kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Tidak hanya buta mata, tetapi juga buta hati. Demikian firman Allah di dalam surat Taha ayat 107. Fa'tabiru ya ulil albab.
الحمد لله حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله شهادة المخلصين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة للمتقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم